Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Ar-Rahman basifai uji syaratul kidam pujaan umat siang jemalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad pangkatnya tinggi dunia akhirat 100 selatan utara timur Jawa Barat. Mulanya jalur diserakkan karena ikulari dinan bapalun mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak basubik namu kadang indak baimbaukan gala sambah tasirak ke tengah-tengah. Tantap putiang kahulu di bawah kiliran taji asamulo katu dahulu tiga lembago nan terjali pertama sambah menyembah kedua baso jebasi ketiga siriah jepinang sama menyembah dalam adai tali batali undang-undang nan tasabuik di mulik mani nan terpakai di baso bayak mulik mani terlempong kato baso bayak gulo di bibia di dalam bungka nan piawai nan banamu adai je sopan santun nyato lembago nan terjali isinya adai je pusaku dan basamu kita memakaikan. Luih kaunan dari Pasar Baru di sinan hati TKB minta ampun kami dahulu jawablah salam benar rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kedua setelah dari video kita yang kemarin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjumpai teman-teman kembali. Tentunya ini adalah dalam rangka agar teman-teman tetap berada di channel ini dan tetap semangat menonton di channel ini, karena seperti yang kita sampaikan di awal bahwasanya channel ini memang untuk kita anak muda Minangkabau dan isinya tentunya akan diisi oleh anak muda Minangkabau. Pada kesempatan kali ini di sebelah saya, nah ini sudah ada salah satu tim juga dari Sudah Benang Project yang akan membersamai kita pada hari ini. Nah tentunya nanti teman-teman akan tahu apa yang akan kita bahas di episode kali ini. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah indahnya kita perkenalkan dulu dari saudari kita ini. Kepada Wulan dipersilahkan Wulan. Baik, terima kasih banyak untuk Bang A sudah mengundang Wulan untuk hadir di channel Sudah Benang ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari, biasa sehari-hari dipanggil Wulan. Tamatan dari UIN Batu Sangkar. Dan kebetulan sekarang alhamdulillah sedang mengajar di sekolah luar biasa yang berada di Kecamatan Matur. Oke. Baik, panggilannya berarti Wulan ya. Wulan aja. Oke Wulan, tadi dari perkenalannya Wulan, dari sanalah akan kita mulai pembahasan ini kawan-kawan. Jadi Wulan ini termasuk pemudi Minang yang dari pandangan saya pribadi mempunyai suatu keistimewaan lah atau privilege lah dari si Wulan ini, karena mau berkontribusi lebih untuk masyarakat gitu kan. Nah tadi dijelaskan mengajar di sekolah luar biasa ya Wulan ya. Dari awal nih sebelum kita maksud ke pertanyaan Wulan, sekolah luar biasa ini gimana pengertiannya Wulan, deskripsinya mungkin dari Wulan gitu. Sedikit penjelasan tentang SLB ini Bang, atau sekolah luar biasa. Jadi sekolah ini adalah sekolah yang didirikan untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Contohnya seperti anak tunagrahita, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan autis. Disinilah anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya anak-anak pada umumnya. Seperti itu. Paling tidak ada 5 ya, Wulan ya. Ya karena kan yang kita tahu secara umum gitu Wulan, SLB ini ya sekolah luar biasa aja gitu, anak-anak yang memang berkebutuhan khusus gitu kan. Nah ternyata dari penjelasan Wulan tadi kita jadi paham, paling tidak ada beberapa pembagian gitu kan. Nah oke Wulan, dari yang Wulan sampaikan tadi bahasanya itu bahasa istilah lah gitu ya. Kita mau sedikit penjelasan aja dari Wulan, dari 5 tadi, maksudnya yang tunanetra itu apa gitu. Silakan Wulan, mungkin bisa nih. Baik, mungkin kita bahas satu persatu ya Bang. Mulai dari mungkin tunagrahita. Nah, jadi anak tunagrahita ini adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan intelektual. Atau di mana IQ-nya itu di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, seperti itu. Terus yang kedua ada namanya anak tunanetra. Kalau tunanetra ini adalah anak yang memiliki keterbatasan dari segi penglihatan, seperti itu. Tunanetra ya. Selanjutnya ada tunarungu. Kalau tunarungu ini adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran. Pendengaran.
Ada tunagrahita, tunanetra, tunarungu, terus ada tunadaksa. Tunadaksa. Kalau tunadaksa ini adalah anak yang memiliki keterbatasan seperti lemah fisik. Kelihatannya gitu ya. Iya. Oke. Yang terakhir itu adalah autis. Autis ini yang mana anaknya seperti memiliki dunia sendiri seperti itu. Untuk fokusnya itu kurang daripada anak pada umumnya. Oke. Kadang kalau misalnya ada sesuatu yang membuat anak tersebut tidak nyaman, maka dia bisa tantrum, tidak bisa mengendalikan emosinya secara seperti anak-anak pada umumnya, gitu ya. Berarti tingkah lakunya juga berbeda gitu ya maksudnya? Berbeda, iya benar. Karena kan gitu teman-teman, yang kita ketahui SLB itu ya autis. Apa sih autis gitu kan? Kita kurang memahami juga. Jadi ini karena ada Wulan yang udah mengajar di sana gitu ya. Jadi kita mau tanya-tanya itu tadinya. Tadi udah dijelaskan sama Wulan teman-teman. Ada 5 dan penjelasannya udah dijelaskan tadi. Kenapa Wulan mau mengajar di SLB, dan Wulan tentunya pasti sudah tahu akan bertemu dengan anak-anak yang seperti apa, alasan ataupun motivasi dari Wulan gitu, kenapa. Untuk motivasi sendiri sebenarnya kan kalau kita bercerita ya Bang, ini kan bertentangan dengan jurusan Wulan yang sebenarnya. Kalau Wulan kan jurusannya tuh bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Nah terus sekarang mengajar di sekolah luar biasa yang mana tidak ada kaitannya sama sekali seperti itu. Ini sedikit bercerita, pertama kali Wulan ditawarkan untuk mengajar di SLB ini, yang menjadi motivasi pertama itu adalah memang dari diri sendiri, selain dari dukungan orang tua, keluarga, juga motivasi datangnya dari diri sendiri. Kenapa Wulan berpikir seperti semua anak itu layak mendapatkan pendidikan yang sama, walaupun mereka memiliki keterbatasan atau kelebihan yang Allah berikan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka untuk bisa belajar seperti teman-temannya, ya empati lah gitu. Dan juga mungkin bisa menambah pengalaman juga kan Bang. Pengalaman ini yang sulit gitu. Mahal ini. Mahal, iya. Kita bisa dapatkan sebenarnya kalau belajar kita bisa belajar dari mana saja. Nah, mendapatkan kesempatan ini rasanya sayang sekali kalau tidak diambil seperti itu. Soalnya ada ilmu di sana yang mungkin bisa kita ambil juga gitu. Apalagi kalau nanti perempuan kan bakal menjadi seorang ibu gitu. Itu dia. Oke, Wulan. Luar biasa. Selama Wulan mengajar gitu ya, tentunya akan banyak ini ya, keterbatasan Wulan mungkin, ataupun karena Wulan sampaikan tadi latar belakangnya kuliahnya ini gitu ya, mengajar di SLB. Apa kesulitannya gitu? Perlahan-lahan mulai menyukai pekerjaan ini. Jujur awalnya ya Bang, awalnya tuh sebenarnya sempat bingung gitu karena pasti. Anak yang kita ajar ini adalah anak-anak yang luar biasa gitu. Otomatis berbeda dengan anak yang Wulan ajar sebelumnya. Kalau sebelumnya Wulan kan mengajar di pesantren gitu kan Bang. Nah sekarang mendapat tantangan mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi pertamanya sedikit shock gitu, bukan shock dalam artian kayak oh ternyata seperti ini loh mengajar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Karena memang sebelumnya tidak pernah sama sekali mengajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi dibalik itu semua menjadi tertantang juga bagaimana kita bisa memahami anak-anak yang beragam gitu kan, memiliki karakter yang berbeda-beda. Sifatnya pun beda gitu ya. Apalagi yang autis itu, Wulan. Gimana menghadapi anak-anak? Ini ada nggak cara khusus dari Wulan gitu? Gimana cara menghadapi anak-anak? Beda-beda sih Bang. Kalau misalnya kalau kayak anak autis itu, kalau misalnya sedang tantrum, bisa memukul, seperti itu. Otomatis kalau kita ingin menenangkan anak tersebut, tentu kita yang harus tenang terlebih dahulu, gitu kan Bang. Jangan panik gitu istilahnya. Kalau misalnya kita ikutan panik, suasana pun makin kacau seperti itu. Pernah nggak Wulan kejadian? Kebetulan yang Wulan ajar tidak ada anak autis, tetapi kan di sekolah memang ada anak autis. Pernah sih maksudnya itu menangani anak yang autis ini, misalnya kalau dalam jam istirahat kan semuanya kumpul. Nah misalnya ada sesuatu hal yang dia merasa membuat diri dia tidak nyaman sepertinya, maka dia akan mengamuk atau tantrum seperti itu. Jadi gimana biasanya Wulan penanganannya? Dikasih misalnya kue atau apa gitu maksudnya?
tergantung sih Bang, dia maksudnya tuh tantrumnya karena apa gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia inginkan tapi tidak dia dapatkan, mungkin kita bisa kasih penjelasan juga, bisa kita tenangkan, atau bisa membawa anak tersebut ke ruangan yang lebih sepi, tidak ada orang. Biasanya kalau anak autis itu semakin ramai dia akan semakin ibaratnya nggak nyaman. Nggak nyaman ya, benar. Berarti kayak ini ya, ada psikologisnya juga lah untuk menangani ini gitu. Kalau dia yang nggak bisa ngomong, gimana cara ngajarnya? Nah, kebetulan kan anak yang Ulan ajar sekarang memang ada anak tunarungu, anak tunarungu satu perempuan. Nah, jadi ya itu kayak tantangan ke Ulan, jadi otomatis Ulan harus belajar juga nih bahasa isyarat. Bahasa isyarat, bagaimana memahami apa yang dia maksud seperti itu. Ya ikut belajar juga gitu, mengajar sambil belajar. Tapi ada bahasa isyaratnya berarti gitu ya Ulan? Kalau yang kita ajarkan itu kalau untuk misalnya huruf abjad ada Bang. Ya, tapi kalau untuk keseharian karena anak ini memang nol pendidikan, memang belajar tuh baru pertama kali di sekolah ini, jadi memang harus dari awal gitu. Yang Ulan ajarkan kayak gitu. Kalau untuk keseharian masih menggunakan bahasa isyarat yang seperti dia di rumah lah, gimana gitu kan. Nah, terus kalau misalnya untuk dalam segi materi pembelajaran, otomatis kita juga harus belajar juga misalnya huruf A seperti apa bentuknya gitu, menggunakan tangan kayak gitu. Kalau yang tunarungu itu yang anak Ulan itu kebetulan dia tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa berbicara. Oke. Dia pakai bahasa isyarat. Tapi yang buta ada? Buta total tidak, tapi melihatannya tidak senormal seperti kita Bang. Masih ada cahaya yang masuk, tapi tidak bisa melihat dengan jelas seperti itu. Berarti penjelasannya pakai ini ya? Pakai ada alatnya gitu. Ada alatnya untuk, khusus. Iya, khusus untuk anak tunanetra. Jadi dari awal nih, sebelum kita maksud ke pertanyaan Ulan, sekolah luar biasa ini gimana pengertiannya Ulan, deskripsinya mungkin dari Ulan gitu. SLB ini gimana? Rungu, daksa, netra, autis. Ini ada anak tunarungu, tunagrahita, tunanetra, tuna aja lagi. Oh, Ulan emang panggung ya Pak. Ya santai. Oke. Tenang lu, tarik nafas, santai. Kalau Bang tanya artinya sih, Cek, bisa. Oke. Yang pertama Bang. Ya. Gitu deh kamu. Mantap loh sih Ulan, kena. Santai. Bisa ungkapkan lebih banyak gitu. Apa? Terserah bangsa, lanjut semampu Ulan. Gitu itunya kan mantap tuh. Nyelan, pertanyaannya spontan tuh soalnya yang orang lebih menarik kadang. Kok kamera aku anggap senang. Dia bisa kamera tersembunyi nih Bang. Hidden kamera gitu. Oke.